On. Oh. Ya, recording Oke. progress sudah. Shalom saudara, selamat siang semuanya. Unity for Jesus di dalam ibadah Komsel di edisi Rabu tanggal 15 Juni pada hari ini kita diberkati, amin. Dan saya Pastor Gary sebagai pembina dan memandu Anda dalam host. Kita akan bersama-sama berdoa dan akan mendengarkan firman Tuhan tentang aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. I'm the way and the truth ya. Dalam bahasa Inggrisnya yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. Johan Pasel Beribu dengan MTH MA ya. Tuhan Yesus berkati. Kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah. Kalau kami siang ini menyempatkan waktu bukan karena rutinitas, tetapi karena kami rindu untuk menaikkan pujian penyembahan dan dengar firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang nyata dalam kehidupan kami. Ambil alih semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Zoom ini dalam keadaan baik. Kami mau tolak segala yang terlempar, jaringan-jaringan yang error di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka yang boleh mendengarkan ini ada kelepasan dan akan dilakukan doa pengurapan setelah firman Tuhan dan 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada Pastor Dr. Johan Pasaribu. Terima kasih Bapak, pakai anak bunda setiap kami yang melayani pada saat ini. Berkati Anggi, berkati Feby, berkati hamba-Mu, berkati Angel, berkati Dara, berkati Hizkia, dan lain sebagainya. Dan semua partisipan yang boleh hadir pada saat ini, terima kasih buat kehadiran mereka. Engkau memberkati mereka. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Amen. Silakan Anggi. Shalom semuanya. Shalom. Boleh teman-teman, boleh kita kan mau mulai ibadah nih. Yuk kita buka kameranya yuk. Yang tidak ada kendala jaringan atau lagi kurang sehat, boleh di itu. Tapi yang penting dibuka aja, setidaknya buka kamera supaya kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Ada Kak Maria, shalom. Ada Kak Angel, Kak Yovel, Pastor Profesor Dr. Pak Johan, Pastor Ibu, terima kasih sebelumnya. Halo. Terima kasih ya Pak Pastor sudah hadir di ibadah kami. Amin. Oke, kita sebelum mulai ibadah saya mohon untuk tidak membuka mic-nya ya teman-teman ya. Kita akan memulai ibadah kita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, lagunya segala puji syukur. Silakan Kak Feby. Kita akan bernyanyi dari lagunya segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Diulang lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sambil yang angkat dengan tepuk tangan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita nyanyi sekali lagi, ulang lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Teman-teman masih semangat? Shalom, Amin, teman-teman. Amin. Oke, Masih. kita lanjut. Oke, kita lanjut ke lagu Haleluya. Semangat. semangat ya, teman-teman ya. Yes. Walaupun di siang ini kita masih jam-jam ngantuk, tapi kita harus semangat ya, teman-teman ya. Yes. Kita harus semangat memuji nama Tuhan. Haleluya, hadir. Amin. Amin. Oke, kita lanjut kedua lagu Rohmu yang hidup ya. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengaku jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Oh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Oh, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari teman-teman, ada sukacita teman-teman? Amin. Ada, Kak. Ada. Shalom teman-teman, ada sukacita. Shalom. Sebelum kita akan Shalom. mendengarkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Johan, kita nyanyi lagi satu lagi dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini, oh Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini, oh. Curahkan urapan-Mu Tuhan
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu, 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 Tuhan, tiada merubah dahulu sekarang selamanya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Oh, haleluya. Ku sujud menyembah-Mu, Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, haleluya. Curahkan urapan-Mu, Tuhan, bagi jemaat. Siapkan hati Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada sekarang selama-lamanya. Tidak firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Silakan Pastor Johan. Ya, sudah masuk ke saya, silakan dibuka semuanya tampak wajah, jangan pakai profil supaya bisa saya melihat dan berbicara dengan makhluk yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengar firman-Mu yang ajaib dan berkuasa, yang meneguhkan hidup kami semakin hari semakin hebat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, Allah kami yang hidup. Dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam semuanya. Salam, salam, salam. Shalom. Bisa dijawab, buka saja nggak apa. Ya, salam semua anak-anak semua. Shalom, Pak. Ya, saya Pastor Johan Pasaribu, tulangnya Gary, ya, paman. Ya. Tapi saya lahir, walaupun Pasaribu, saya lahir di Jakarta, anak Jakarta. Pernah tinggal di Bogor, mengikuti ayah saya dulu bekerja sebagai anak buahnya Pak Sutami, mungkin kalian nggak kenal, asisten menteri PUTL. Jadi saya anak Jakarta, ya, kembali ke Jakarta lagi, dan sekolah di Jakarta, sampai kuliah juga di Jakarta, tapi sempat menikmati pendidikan doktor juga dengan di Amerika. Jadi hari ini saya sedikit mau bersaksi, menjelaskan diri saya bahwa saya juga seorang ketua pemuda juga dulu di Ramangun. Ya, saya membentuk komunitas juga seperti kalian, dan sampai sekarang juga saya juga pembina pemuda di remaja di Malaysia, di Sarawak,
keseluruhan Sarawak. Saya sebagai pembina dan pelatih, pendidik, penceramah. Begitu juga di gereja. Saya meng-create gereja itu sama. Seperti Pastor Gary saya ini sama. Sehingga saya gembala sidang, tapi tetap saya mengajar dari mulai Sabcer, Sabtu Ceria, sampai remaja juga, sampai orang tua. Jadi kalau untuk gaya remaja, kalau di Sarawak maupun di manapun, ya saya nggak pernah ketinggalan zaman. Bahasa gaul pun saya kuasai sedikit-sedikit, ya. Ya saya juga orangnya kepo untuk tahu bahasa gaul. Nah hari ini firman Tuhan ya terambil dari yang sudah ditentukan oleh Pastor Gary, Yohanes 14 ayat 6. I am the truth, the way, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Katanya Pastor Gary mau sampaikan ayatnya, tulisannya. Tapi belum ya. Ya kan? Silakan, Pak Anggi, silakan. Ya ditampilkan biar kita bisa baca sama-sama. Karena ini kalau nggak dibaca agak supaya dibaca, supaya ada 3 poin yang akan kita lihat. Jadi bukan sekedar mengingat, tetapi betul-betul saya akan sampaikan dalam betul-betul isi firman ini kita gali. Ya, karena saya juga latar belakang seorang dosen, pendidik, ya, selain penginjil, gembala sidang, rasul, tapi saya juga seorang pendidik. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Only Jesus. Ya, tidak ada Tuhan selain Yesus. Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Bapa yang kita kenal. Allah yang Esa, Yahovah, Elohim, Ehad. Hanya Tuhan satu-satunya. Mengapa? Karena hanya satu dasar untuk kita beriman. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari yang segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa hanya satu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Semua masih angan-angan. Semua masih abstrak. Semua masih katanya. Semua masih ceritanya. Tapi hanya Yesus yang ada bukti sejarah. Yesus yang bisa menjadi manusia. Sementara Allah lain, Tuhan agama lain, tidak pernah bisa menampakkan diri menjadi manusia. Itulah kekuatan super daya supranatural yang begitu besar dan ajaib yang tidak ada dimiliki oleh agama lain. Mengapa saya mau jadi pendeta? Saya dulu kerja di Bank Indonesia dan Bank Dunia. Kenapa saya memilih jadi hamba Tuhan? Karena saya menemukan hanya Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Saya tinggalkan pekerjaan dunia karena saya melihat hanya satu-satunya Yesus Tuhan. Saya membaca, saya pernah, ya jujur, saya bersaksi, saya pernah Islam. Karena saya latar belakang, ayah saya meninggal, saya masih kelas 4 SD, 10 tahun, umur 10 tahun. Dan sejak itu saya tidak percaya kepada Yesus. Karena papa saya begitu ketat mengajar kami jam 5 pagi selalu sebelum kami berangkat sekolah. Papa saya selalu berkhotbah di meja makan sebelum kami makan dan berangkat sekolah pagi. Tapi waktu kelas 4 saya kecewa dengan namanya Yesus. Kecewa. Habis-habisan kecewa. Karena begitu jahatnya Tuhan bagi saya waktu ayah saya dipakai. Masuklah kelas 1 SMP di Lab School Ramangun. Dan kebetulan guru elektro saya orang Padang, dia mengajarkan elektronik, tapi dia mengajarkan juga agama Islam. Sehingga saya, kelas 2 SMA saya disunat, dan saya, ya sedikit banyaknya belajar agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Saya membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak bisa saya mengerti secara konsisten dari satu kitab dengan kitab. Dan saya juga menemukan Siratul Mustaqim adalah Isa Al-Masih.
Wah, di situ saya sudah mulai goyah lagi. Kok dia sendiri mengatakan dalam Al-Quran Siratul Mustaqim adalah Isa Masih? Berarti Yesus Kristus. Ya, mulai dari situlah saya bergulat, mencari yang Tuhan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya saya resah. Saya tidur di suatu hotel yang mewah di Bandung. Dan saya dibangunkan jam 2 pagi dan saya resah. Apa yang terjadi dalam diri saya pada saat itu? Saya resah. Karena semua agama punya Tuhan. Nah, saya juga pernah jadi saya terakhir menjadi seorang tapekong. Dengan kekuatan supranatural, saya pernah semedi bertahun-tahun, jadi saya seorang supranatural. Dan saya cari Tuhan, kalau saya meninggal kemana? Ternyata jawaban itu, singkat cerita, setelah 2 minggu semedi, kembali ke rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, 2 anak. Tuhan mau panggil saya, mau pulang ke rumah Bapa di surga, dan memberikan suara. Suara ini adalah Yohanes 14 ayat 6. Dan saya katakan, who are you? Siapa kamu? Karena pada saat itu getaran rumah seperti gempa bumi dan suara seperti pesawat yang menderu yang akan berangkat, yang mau take off. Dan saya tanya, siapa kamu? Who are you? Dengan suara. Padahal orang lain tidak merasakan gempa dan suara ini. Cuma saya yang bisa mendengar itu dan merasakan gempa yang keras sekali. Dan jawabannya adalah, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Wow. Bayangkan saudara, bertahun-tahun saya membenci Yesus. Bertahun-tahun saya tidak mau kenal Yesus. Bertahun-tahun saya lupakan Yesus. Tapi saya kembali kepada Tuhan Yesus dengan suara yang begitu keras. Sayalah jalan kebenaran dan hidup. Waduh. Sejak itu saya mulailah berbicara secara audible, bukan secara roh, secara audible. Berbicara dengan Tuhan dan penglihatan sering melihat. Dan dan sering saya melihat. Maaf. Saya bilang, saya mau lihat, buktikan kalau engkau Tuhan. Dan saya dibawa ke surga, saya melihat. Dan sejak itulah saya harus percaya pada Yesus. Harus percaya. Hanya Dia. Karena saya dari kecil sudah melupakan Dia, dan saya masuk Islam, dan saya jadi tapekong, dan saya pernah jadi orang metafisik. Ya, saya mencari Tuhan. Siapa Tuhan sesungguhnya? Ternyata hanya Yesus yang punya surga. Dan saya sudah buktikan. Saya lihat sudah sendiri. Saya sudah lihat. Dan sejak itu saya belajar Alkitab. Sudah lihat baru belajar Alkitab. Begitu oonnya saya. Katakan oon. Karena nggak tahu Alkitab. Bayangkan terlahir Kristen. Papa saya selalu mengajar Alkitab setiap pagi jam 5. Tapi saya oon tentang. Karena apa? Karena saya selalu bertanya kepada papa saya dan om saya dan mama saya. Siapa pemilik sorga? Dan selalu memang saya dari kecil sudah kelihatan menjadi seorang filsuf. Selalu bertanya, jelaskan Yesus itu. Kenapa kita harus menyembah Yesus? Kenapa saya harus jadi Kristen? Padahal agama-agama lain banyak. So di sorga itu banyak Tuhan berarti. Itu yang selalu saya bertanya. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Kenapa ini ada perputaran bumi? Kenapa? Semua saya tanya. Dan orang tua saya, singkat cerita, tidak bisa menjawab secara komprehensif dan detail. Dan akhirnya pada saya sudah berjumpa dengan Yesus, sudah secara karunia penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya melihat surga dan melihat Yesus. Dan di situ saya mulai belajar Alkitab. Dan Tuhan jelaskan semua Alkitab terbuka bagi saya. Dan saya jam 12 malam itu, saya mulai buka Alkitab, dan buka Alkitabnya terbuka sendiri. Terbuka sendiri, sampai jam 3 pagi. Dan saya belajar setiap hari 3 jam tentang Alkitab. Dan saya menemukan kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo. Hanya di dalam firman Tuhan.
Bayangkan, hanya kebenaran hanya di dalam firman Tuhan. Akulah jalan. Bayangkan, akulah jalan. Hanya satu-satunya Allah yang bisa menjadi manusia, menjadi jalan kehidupan bagi orang. Jalan untuk menerima penebusan. Jalan untuk menerima kebangkitan. Hanya pada Yesus. Coba saya tanya, adakah Tuhan seperti dia? Agama lain yang bisa jadi manusia? Nggak ada tuh. Hanya Yesus. Hanya dia jalan satu-satunya. Menuju keselamatan. Jalan keselamatan, jalan ke surga hanya pada Yesus. Jalan keselamatan, jalan ke surga hanya pada Yesus. Nggak ada agama lain. Saya sudah pelajari, saya sudah lihat. Oh, nggak ada, nggak ada. Semua hanya kira-kira. Insya Allah. Bayangkan rambut dibelah 7, bagaimana bisa mungkin masuk ke dalam surga? Sedangkan jalan tol aja orang bisa tabrakan. Ya, siapa tuh yang mantan artis itu yang suami istri tabrakan di tol Surabaya? Angel. Jalan tol aja bisa orang nggak usahlah dulu benang. Jalan tol aja orang bisa tabrakan, bisa tabrakan. Nah ini benang di rambut belah 7. Aduh gimana mau? Insya Allah. Saya pelajari Al-Quran. Nggak ada tuh bisa masuk surga. Sedangkan nabinya aja diselawatkan, didoakan. Insya Allah. Seizin Tuhan. Mudah-mudahan. Ampun deh. Saya sudah dari sana. Makanya saya bisa ngomong begini. Begitu juga Buddha. Apalagi Buddha, capeknya minta ampun. Apalagi Hindu, capeknya lagi. Apalagi Konghucu. Persyaratannya untuk menuju nirwana, menuju Firdaus. Peraturannya nggak boleh makan daging, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus penebusannya apa? Terus Tuhannya pernah jadi manusia nggak? Ngomong. Kan kita semua nggak ada yang tahu di atas langit itu siapa yang hidup. Nah itulah waktu saya kecil. Siapa sih Tuhan sesungguhnya di atas itu? Tapi hanya Yesus yang mau jadi manusia. Yesus ada buktinya, ada sejarahnya, ada kitabnya, ada penyataannya, ada firmannya, ada sabdanya. Coba bayangkan. Nggak usah dulu perjanjian baru. Ada baca Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Coba. Dari 5 kitab saja. Siapa yang menulis itu? Nabi Musa. Nabi Musa dapat penghilaman dari mana? Apakah Nabi Musa sudah lahir di zaman Adam dan Hawa? Enggak. Tetapi bagaimana kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat itu semua ada karena Nabi Musa ada berbicara dengan Tuhan Allah di Gunung Sinai. Tuhan berbicara, menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Coba ya. Dia menampakkan di perjanjian lama, dia sudah menampakkan. Di perjanjian baru juga dia menampakkan menjadi manusia seperti kita. Nanti juga di akhir zaman dia datang menampakkan diri. Itulah hebatnya kekristenan. Kalau ada Anda pacaran dengan orang yang bukan Kristen, kasih tahu atau berteman. Bahwa sebetulnya hanya Yesus Tuhan. Makanya saya sangat yakin dan saya memang yakin dan tidak ada. Saya jamin, garanti. Makanya saya mau tinggalkan Bank Indonesia. Saya tinggalkan Bank Dunia karena ingin masuk surga. Karena hanya jalan keselamatan hanya pada Yesus. Akulah jalan. Dan dia berani menyatakan deklarasi. Akulah jalan. Coba lihat kitab agama lain. Tuhan yang lain. Ada nggak berani? Kalau Anda belajar teologi agama-agama, itu yang saya ajarkan di kampus dan filsafat ilmu. Ada nggak deklarasi dari suatu kitab suci yang lain yang menyatakan, akulah jalan. Jalan apa? Jalan keselamatan. Jalan ke surga. Coba. Dia berani menyatakan itu. Tuhan yang ngomong, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, coba lihat. Kata Yesus, bukan perantara nabi atau rasul. Kata Yesus, akulah jalan. Coba lihat. Jalan keselamatan, jalan ke surga. Jadi, teman-teman, anak gadis, terutama anak gadis nih, jangan ketipu sama si Akbar. Akbar boleh ganteng. Akbar punya kepribadian.
Tapi ingat, Akbar nggak masuk surga. Lu mau coba injilin? Boleh. Oh, Pak Pendeta, saya mau injilin dia, Pak Pendeta. Kalau kamu bisa jadi pendeta, bisa menginjilin dia. Tapi kalau kamu Alkitabmu, firmanmu belum kuat, imanmu belum kuat, yang ada saya sebagai konselor. Saya pernah mantan konselor di gereja besar. Apa yang terjadi? Banyak wanita-wanita korban. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Waktu pacaran, saya mau ikut agamamu. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah, setahun, 2 tahun, setelah badanmu mengembang ke kiri, ke kanan, bukan kembang kiri kanan lagi, depan belakang. Perempuan kan kiri kanan, depan belakang. Udah nggak cantik lagi. Datang si laki-laki, tertarik sama teman wanita lain, sama sekretaris, sama SPG mobil. Apa itu? Jadi saudara, kalau kau tidak mau ikut aku, tidak masuk agamaku, aku ceraikan kamu. Mati. Pak Pendeta, suamiku begitu, Pak Pendeta. Dulu waktu muda janjinya hanya akulah satu-satunya harta yang berharga. Tapi setelah 5 tahun pernikahan sudah mengembang ke kiri, ke depan, belakang, mukaku bengkak, rambutku mulai putih dan rontok dan bau ketombe. Pak Pendeta, dia tinggalkan aku dan mengancam. Matilah aku. Saya bilang, salahmu sendiri, Bu. Saya bilang gitu. Kenapa nggak ada yang lain? Hanya dia dulu. Iya, Pak Pendeta dulu dia baik, ramah, lembut, ganteng. Makan tuh ganteng. Makan tuh cinta. Setelah menikah. Lu ikut agama gua, kalau enggak gua tinggalin. Hampir 99% katakan orang yang menikah dengan tidak, bukan seiman aja, yang tidak satu jalan keselamatan dan jalan ke surga, tidak akan sejahtera. Nih, saya nih konselor. Hampir tiap hari menghadapi wanita-wanita korban laki-laki. Kasihan deh lu. Tapi yang di sini enggak ya, awas. Nanti kalau nanti ada yang begitu, jangan datang ke Pendeta Johan Pasaribu. Capek deh, stres gua. Aku lah jalan. Hanya Tuhan yang bisa mendeklarasikan ayat itu. Dan inilah yang menyatakan saya jadi kembali ke Kristen. Hanya dia yang berani menyatakan, I'm the way. Coba. I'm the way. Jalan tak catat. Jalan apa? Jalan keselamatan. Karena mulai karya penebusan. Dia masuk karya alam maut. Dia bangkit. Dia naik. Nggak ada Tuhan seperti itu. Coba, secara logika yang belajar ilmu biologi, ada nggak manusia yang sudah masuk dalam disalib aja nggak? Jangan dulu cerita dikubur. Disalib, bayang sudah dipaku, udah dikasih duri, terus dipaku kaki bawah semua. Coba, bisa hidup. Ya, dia masuk dalam alam kubur. Ngapain masuk alam kubur? Untuk membebaskan kita. Nanti saya ceritakan. I'm the way, truth, and life. Saya the way dulu. Jadi dengan Via Dolorosa, salib itu, itulah jalan keselamatan kita. Ada Tuhan yang lain nggak gitu? Nggak ada. Terus dia masuk alam kubur. Alam kubur membebaskan kita. Yang tadinya kita mati, yang nggak bisa hidup lagi. Tapi rohnya kita bisa dihidupkan. Yohanes 11, baca. Tolong, Pastor Gary, siapa salah satu? Yohanes 11 ayat 23, mulai ayat 23, 24, 25, coba. Coba, saya lupa. Coba. Yohanes 11 ayat 23, coba. Coba. Hidup dulu ya, nanti kebenaran nanti. Coba. Yohanes 11. Boleh kan Pastor Gary saya bongkar Alkitab ya? Boleh. Itu Anggi udah. 23, 24, 25. Oke. Kata Yesus kepada Maria, susu saudaramu akan bangkit. Ini bicara kepada si Lazarus ya. Ya kan? Siapa manusia bisa bangkitkan orang mati? Hanya Yesus. Coba.
Kalau hari ini kalau ada orang bangkit dari kubur, boro-boro, mana ada? Cuma Yesus. Coba. Terus ayat 24, kata Maria kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya nanti 1 Tesalonika 4. Tapi dia bangkit pada, dikatakan jawab Yesus. Yesus yang ngomong jawab Yesus. Dikatakan, akulah, dikatakan apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nih. Tadi kan Yohanes 14, akulah jalan keselamatan dan menuju surga. Akulah hidup. Makanya ada karya alam maut. Kenapa Tuhan Yesus masuk alam maut? Supaya kita tidak melewati alam maut. Supaya kita langsung ke Firdaus. Kita langsung ke surga. Catat itu, nak. Supaya kita langsung ke surga, coy. Jadi kita nggak takut. Kalau mati nggak ada yang perlu kita takutin. Karena kita langsung ke surga. Akulah kebangkitan. Dia bangkit dari alam kubur. Coba siapa ada yang seperti itu? Yang ada cerita jadi zombie, jadi vampire, jadi pocong. Kayak pocong nih, kata si Mongol, pocong budek, ya kan? Nggak bisa lari, kakinya diikat. Nah, Tuhan Yesus bisa bangkit, bisa makan 40 hari, bisa mengajar, bisa perjamuan. Coba. Aja Yesus, mana ada secara biologi? Nah, secara biologi ada tubuh yang sudah mati bisa hidup. Hanya Yesus. Sehingga kita pun yang sudah ditebus, ya, terus kita mendapat kehidupan. Kita ada kepastian hidup. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari kematian. Ya kan? Itu sejarahnya. Nah, yang terakhir, kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Coba. Kebenaran firman Tuhan, Alkitab doang. Firman Tuhan yang ada pada Yesus. Nggak ada firman Tuhan yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Coba. Semua masih ngarang, masih kira-kira. Kalau ini ada kepastian. Hukum Tuhan jelas. Ada hukum Taurat. Ada hukum kasih. Jelas banget. Bicara surga jelas. Wahyu pasal 22 jelas. Bagaimana surga itu nggak usah Anda cari. Anak-anak nggak usah cari di mana-mana. Lihat baca Wahyu pasal 22. Bagaimana masuk surga? Wahyu pasal 21. Itu jelas banget. Ada kepastian bicara surga, kematian. Tapi bicara neraka juga ada kepastian. Wahyu pasal 20. Baca itu. Ayat 11 sampai 15. Nih, luar kepala nih. Saya nggak megang Alkitab. Luar kepala. Harus kita mengerti. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Jelas. Itu bicara kepastian masuk neraka. Surga jelas. Wahyu 21, 22 jelas. Kita mah jelas, nggak insya Allah. Ya, nggak kira-kira, kita pasti. Jadi kata Tuhan, I'm the truth. I'm the truth. Saya adalah kebenaran. Karena apa? Karena dia mencipta langit dan bumi, dia Tuhan, dia juga Bapa, dia juga Roh Kudus, jadi dia tahu semua. Jadi dia sampaikan firman. Apalagi Matius 5 tentang khotbah di atas bukit. Tidak akan ada sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Itu maksudnya. Karena dia juga Bapa. Dia jadi manusia. Dia kembali naik ke surga. Dia jadi Bapa. Dia akan datang lagi entah di akhir zaman. Jadi Yesus. Tapi di awan-awan kemudian. Bukan turun ke bumi. Hanya Yesus. Makanya coy, encing-encing. Neng, jangan coba-coba lirik si Akbar ya. Awas loh. Hanya dia. Coba cari Alkitab lain. Ini kebanyakan, ini banyak nih ayat. Ini ayat. Punya kekuatan di kesaktian. Kenapa saya bilang? Banyak teman saya yang dari Muslim, yang dari dukun, jadi Kristen. Gara-gara ini ayat. Kenapa? Gara kagak ada gara dae deh, kata anak-anak Jakarta dulu Betawi. Gara dae di kitab mereka yang mengatakan I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Sayalah jalan keselamatan, sayalah jalan ke surga. Sayalah kebenaran.
hanya hukum kebenaran. Kebenaran saya nggak buka karena saudara bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa saya panjang cerita kebenaran bisa setengah jam. I'm the apalagi tadi the way, the truth, and the life. Ya hidup nggak mati. Dan jelas ada. Dan orang juga penampakan. Kristofani, sering orang lihat Tuhan Yesus kan sering. Kristofani seperti heaven is so real. Ya, banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan melihat Tuhan itu. Penampakan Kristofani. Wih, sudah hampir jam 2. Oke, gimana Pastor Kerry? Kalau saya kepanjangan nanti saya ngajar lagi. Kira-kira gimana? It's enough? Lanjut 10 menit lagi, 10 menit lagi. Buset. Ya, 10 menit lagi. Iya. 10 menit lagi, untung belum doa ya. Jadi kalau Mohon doain saya lagi drop ini, badan saya lagi panas tiba-tiba drop. Gampang. Ntar saya tusuk. Jadi artinya ditusuk firman. Jadi artinya yang berani mengatakan itu. Coba Yohanes 1 ayat 1. En arke en hologos. Kai hologos prostoteon. Kai hologos en hoteos. Bahasa apa tuh? Bahasa Yunani, bukan bahasa roh. Pada mulanya firman. Ya, kalau bicara kebenaran ini. Dan pada mulanya firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba lihat. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba. Dan firman itu menjadi manusia. Coba. Firman itu menjadi manusia. Yaitu siapa? Yesus. Coba. Ya kan? Firman itu menjadi manusia. Ya. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi kalau the truth itu hanya pada Yesus, ngapain lagi anak-anakku di sini masih lirik kanan kiri, lihat yang nggak apa-apa. Ya, si Roni misalnya, si Roy kurang cakep, nggak apa, si Frankie kurang cakep, kurang ganteng, yang penting masuk surga. Ya. Jangan lihat gara-gara si Akbar ganteng, hidungnya mancung, keturunan Arab, kumisnya ada, jenggotnya ada, jambangnya ada. Makan tuh jambang. Gantengnya makan tuh. Nanti juga umur 50 tahun, kepalanya udah botak. Jeleknya kelihatan. Coba lihat Pastor Johan. Umur udah mau hampir 60. Masih ganteng kan? Gitu. Kalau anak Tuhan, kenapa saya ganteng? Bukan muji diri hama mago. Enggak, memang ganteng saya kan. Karena apa? Karena ada kemuliaan Tuhan. Coba lihat tuh anak-anak dunia. Banyak tuh teman-teman anak dunia. 60, 70, meletot. Kalau anak Tuhan mah tetap, kalau di dalam Tuhan mah ada kemuliaan. Makanya, bagaimana kita bisa menuju surga? Datang kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan percaya yang lain. Terus kalau milih pacar, yakin. Bukan hanya seiman. Kadang-kadang bilang, seagama, seiman. Kagak. Nggak cukup hanya seiman. Yang dipentingkan dia takut Tuhan. Banyak orang beriman. Saya percaya Yesus, beriman. Tapi dia nggak takut Tuhan. Percuma. Banyak tuh. Mabuk lagi. Judi lagi. Kristen sih Kristen. Pas Lebaran, pas Natal. Pak Pendeta, kan sekali setahun. Maksudnya apa, coy? Ya, boleh dong mabuk sekali setahun. Nanti kan perjamuan kudus pas tahun baru. Matilah saya sendiri. Yang begini nih mau jadi calon bapak yang bagus. Yang begini mau jadi imam. Yang ada bininya nangis. Rokok. Awalnya sebatang, 2 batang, 3 batang, sebungkus. Bungkus 20.000. Gaji cuma UMR. Rokoknya udah berapa? Kan? 20.000 kali 30 hari, 600.000.
gaji cuma 2, berapa tuh UMR. Taruhlah 3 juta, ongkos sehari cepet. Lu makan, lu termasuk makan lah, taruh cepet kali 30 hari udah 3 juta, 3 juta. Ngutang lagi. Aduh, nggak bisa beli jam. Jangan cari cowok yang begitu deh. Wah, Pak Pendeta matre juga. Bukan matre. Ya, kita bicara real, nginjak bumi, kaki kita bukan nginjak di awan-awan. Makan tuh cinta. Emang lu bisa beli beras pakai cinta? Makan tuh cinta. Ya, pakai Tuhan Yesus, lu diberkati. Udah jamin lu nggak usah doa Tuhan berkati saya. Capek lu nungging jungkir balik lu. Minta Tuhan berkati. Nggak usah. Tuhan pasti berkati kalau kita di jalan Tuhan. Baca tuh firman. Punya kekuatan firman itu. Luar biasa. Lu berdoa, punya persekutuan. Pasti diberkati deh. Pasti diberkati. Nggak usah takut. Nggak usah lu minta-minta berkat. Ya, pasti Tuhan berkati. Tuhan kirim cowok yang jauh lebih baik. Tuhan kirim cewek yang lebih baik. Nggak usah cari cewek yang cantik. Nih yang laki-laki nih. Mana yang laki-laki nih? Ini kayaknya perempuan semua nih. Kayaknya nggak ada yang laki nih. Ada yang laki nggak ya? Perasaan? Nggak ada ya? Semua perempuan ya perasaan. Oh, Pastor Gary nih perasaan yang laki. Kalau yang laki ngapain cari? Ada yang membawa si Yovel. Oh, cuma satu-satunya sama Pastor Gary. Cari Iya. yang cantik. Saya kenapa nggak mau? Saya dulu dunia artis ya, anak band waktu remaja, pemuda. Kenapa sih? Banyak yang jatuh cinta, banyak. Dulu penyanyi Sundari Sokoco dekat sama saya. Dia mau meninggalkan agamanya Islam. Kalau saya mau jadi Kristen, dia mau jadi Kristen. Kenapa? Satu, susah membinanya. Yang kedua, susah untuk mengenalkan Yesus sama dia. Yang ketiga, maintenance-nya berat. Cewek cantik itu maintenance-nya berat. Ke salon tiap hari, sebulan berapa? Mak dikipe kita, mak dirodok. Mak dikipe kalau cari cewek cantik kalau jadi cowok. Mendingan yang keibuan, tapi jangan keibuan tiri. Jadi ya, saya mau cari keibuan tapi ibu tiri. Jangan. Yang kejam sadis. Ya biasa-biasa aja, yang ceria suka. Gemuk dikit nggak apa-apa seperti ini nih, si Anggi nih. Nggak apa-apa gemuk. Ya, investasi tuh. Juga jangan kekurusan. Kering kerontang. Bercanda ya. Jadi kembali ke firman Tuhan. Statement pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Udah jelas firman itu menjadi manusia. Apalagi lu mau cari? Hanya Yesus adalah kebenaran. Ya, hanya Yesus kebenaran. Yang menyatakan statement pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu hanya Yesus, hanya di kitab suci kita, nggak ada kitab lain, nggak ada. Tuh lihat teman-teman saya, Anda kan tahu sih sekarang yang itu mantan murid saya tuh, Syafuddin Ibrahim yang sekarang di Amerika, yang kabur ke Amerika, itu mantan murid saya, mantan. Dia lari ke Amerika. Dia dari Islam. Dari pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara. Dia kepala humas. Coba. Dia bilang apa? Hanya satu-satunya. Kekristen kitab suci kebenaran. Begitu juga Bambang Nurseno. Anak buahnya almarhum Nurul Majid dari Surabaya, Jawa Timur. Pergi ke Mesir, dia Islam. Dia belajar itu kitab. Perbandingan antara Alkitab, kitab suci kita dengan Al-Quran. Belajar ke Mesir tuh. 3 tahun. Sarjana literatur. Dia baca, mana yang benar. Apa dia bilang? Pernah saya undang ke kampus saya. Dia bilang begini, waktu ditanya Nurul Majid, apa oleh-oleh kamu dari Mesir? Dia bilang, 1, Al-Quran adalah copy paste daripada Alkitab. Berani dibilang copy paste. Sarjana literatur. Dia bukan karena ketemu Yesus, karena lihat firman. Dia nggak ketemu Yesus, nggak lihat penampakan. Nggak pakai bahasa lidah, bapak kurabalaba. Nggak pakai begitu dia. Nggak pakai begitu.
Hanya baca Alkitab dengan Al-Quran. Coba. Ternyata apa yang terjadi? Itu copy paste. Coba itu lihat. Dan singkat cerita akhirnya dibaptis di gereja Betani Surabaya sama almarhum Alex Abraham Tanu Saputra. Hebat. Dan sekarang bisa menyatakan itu dua orang, Bambang Nurseno sama Saifuddin Ibrahim, bisa menyatakan hanya kitab suci orang Kristen, firman kebenaran, nggak ada yang lain. Ya, punya sejarah dari hukum Taurat. Bisa ada hukum kasih. Coba. Ada eskatologi, kitab Wahyu. Akhir zaman itu ada di kitab Wahyu. Coba kitab-kitab lain. Mana ada kitab Wahyu? Hanya kita yang tentang bicara akhir zaman. Jelas. Lalu masih banyak pendeta yang bego juga sih. Ya, kenapa saya bilang bego? Udah jelas ada kitab Wahyu tentang akhir zaman. Masih cerita lah 666. Masih cerita chip implant, masih cerita COVID, masih cerita vaksin, jadi monster. Itu pendeta blow on. Ada udah jelas di dalam kekristenan kitab Wahyu jelas bicara akhir zaman. Ya, kalau anak-anak mau belajar sama saya kitab Wahyu boleh diajarin tentang akhir zaman. Karena banyak gereja juga pendeta yang nggak ngerti kitab akhir zaman. Padahal udah jelas. Sorga juga orang masih juga banyak yang bego. Sorga itu jelas. Kebenaran tentang sorga udah ada. Tentang kebenaran neraka juga jelas. Siapa yang masuk sorga, masuk neraka juga jelas. Kita ini ngapain sih cari kitab lain? Udah jelas. Saya udah dari sono. Enakan Anda tinggal terima. Kalau dulu saya kan cari kebenaran. Carilah dahulu Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenaran. Maka segalanya akan ditambahkan kepada. Makanya saya bilang, gak usah cari si Akbar, cari dulu kerajaan Allah, cari firman Tuhan, kebenarannya ada pada firman Tuhan. Makanya segalanya akan ditambahkan kepada. Berkat itu mengalir, berkat itu mengalir. Oke, saya rasa saya udah ngocek kelebihan. Oke, saya serahkan kepada Pastor Gary. Please. Silakan Pak Johan ditutup doanya nanti pengumuman dan doa syafaat, nanti doa berkat langsung diajukan 3 pertanyaan. Silakan. Gimana? Coba ulang dulu. Doa tutup dulu Pak Johan. Doa tutup firman. Nah, ya, terus. Ya. Oke. Terus nanti pengumuman sama doa syafaat dari kami dan doa berkat dari Pak Johan ya. Oke. Jadi habis doa berkat ya, udah saya tutup recordnya atau terus recordnya? Enggak, terus aja record. Oke, kita mulai dengan doa penutup firman. Oke. Doa pengurapan juga sekalian. Oke. Terima kasih Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Waktu yang sangat berharga, anugerah Tuhan. Kasih Tuhan kami boleh mengerti tentang Yesus, the way, Jesus, the truth, Jesus, the life, adalah jelas 3 premis. Hanya Dia yang bisa menyatakan keselamatan, surga dari mulai jalan, kebenaran melalui firman, dan hidup melalui karya penebusan dan alam maut dan kenaikan kebangkitan. Itu semua karena Yesus. Tidak ada Tuhan selain Dia yang akan menuju Bapa di surga bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu. Cerahkan dengan kuasa Roh Kudus bagi anak-anak kami yang mendengar. Unity for Jesus Christ. Bila terjadi pada saat ini. Tumpahkan tangan-Mu kepada kepala. Letakkan tangan-Mu kepada kepala-Mu anak-anak. Supaya kau mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak terbatas. Firman Tuhan yang melewati alam pikiran. Firman Tuhan yang berkuasa atas hidup. Firman Tuhan yang memberkati hidup. Tuhan akan menjaga. Karena Dialah jalan satu-satunya keselamatan. Karena Dialah kebenaran. Hanya Dialah kehidupan. Kau tidak akan pernah mati. Engkau tidak akan pernah busuk. Tapi hidupmu penuh kemuliaan dan keagungan, kekayaan dan kehormatan. Terimalah itu semua dalam hidup. Rapi Tuhan dengan kekuatan Roh tercurah. Rasakan zaman lawatan Tuhan. Rasakan zaman dan lawatan Tuhan.
rasakan zaman dan lawatan Tuhan. Terimalah, terimalah, terimalah. Yes. Masuklah dalam hidupmu sekarang firman. Engkau diikat dengan kuasa Roh Kudus. Ya akan dilepas oleh Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang. Engkau hidup di dalam Tuhan. Semua rancanganmu adalah rancangan Tuhan. Dan pasangan hidupmu adalah pasangan hidup dari Tuhan. Rezekimu itulah daripada Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang pintar. Menjadi Boanerges. Engkau akan menjadi orang yang dahsyat. Menjadi orang yang luar biasa. Engkau menjadi kepala, bukan jadi ekor. Diurapilah kau. Sampai keturunanmu nanti. Dari mulai jodoh. Anak, mantu, cucumu nanti. Keturunan Bapak Abraham, Ishak dan kami tolak pasangan yang bukan seiman. Kami tolak santet guna-guna. Kami tolak kutuk keturunan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Pekerjaan Tuhan ada dalam. Haleluya. Yang diberkati Tuhan. Katakan, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Faisal, Profesor, Dokter, Johan Pasaribu, MTH, MA semuanya. Diberkati, ada amin. Katakan terima kasih Bapak Pendeta. Ayo. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pastor Dr. Johan. God bless. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan untuk Anggi membacakan pengumuman. Feby udah dirubah ya rekening banknya. Thank you. Boleh minta tolong Angel biar saya doa syafaatnya. Ya Angel, pengumuman. Baik. Thank you, David. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada siang hari ini saya dah membawakan jadwal ibadah Unity for Jesus. Pada minggu ini kita ada 3 kali ibadah. Setiap hari Senin ada ibadah Komsel jam 1 siang waktu Indonesia Barat, dan hari Rabu seperti ini ada ibadah Komsel jam 1 siang. Dan hari Sabtu ada ibadah gerak dan baca Alkitab dan rapat pengurus jam 1 siang. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau bersepuluhan, silakan transfer di nomor rekening 938 136 6350. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dan bersepuluhan, silakan hubungi di nomor rekening 6938 136 6350 atas nama dari Morris Simon, Unity for Jesus. Keterangan Komsel Disai, doa pengumuman, informasi ibadah dan layanan melalui pembina rohani Pendeta dari Morris, nomor 0856 9702 7878. Itulah kegiatan ibadah kita untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali Angel untuk menyampaikan pengumuman. Bapak Ibu Saudara, perlu saya tambahkan lagi. Kenapa dibuat rekening? Biar kita menabur kasih. Bukan hanya buat Unity for Jesus ya. Kita belajar dari sejak muda. Kita memberikan persembahan kasih dari gaji kita berapapun, Tuhan tidak perhitungan itu ya. Dengan memberikan seperti kita memberikan 1 dinar ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan doa syafaat yang disampaikan oleh Anggi. Silakan Anggi. Baik, terima kasih Pastor Gary. Yuk teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga Bapa, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah kami Bapa. Terkhusus buat ibadah kami, biarlah berkat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Bapa. Bapa,
sebentar tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Bapa, kami ingin menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar firman-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Bapak Johan, Pastor Johan Bapak yang sudah melayani kami lewat firman-Mu ini Bapak. Tuhan berkati beliau Bapak dimanapun beliau berada, Tuhan sertai Bapak. Berkati juga dalam pekerjaan, pelayanan maupun keluarga Tuhan sertai. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa hadir Bapak, ketuklah pintu hati mereka Bapak, agar mereka tetap, agar suatu saat bisa agar minggu depan bisa bergabung lagi bersama kami di Komsel ini Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini lemah tubuh sakit. Kami juga berdoa buat Pastor Gary, Kak Febi, Kusmayadi, dan rekan kami, Kalisa, yang pada saat ini lemah tubuh karena sakit. Tuhan, mari Tuhan, angkat segala penyakit mereka Bapak, agar mereka tetap setia melayani Engkau dimanapun mereka berada. Dan juga berkati terus juga buat orang tua dari rekan kami, Bapak, ayahanda dari rekan kami, ayahanda dari dekat darah Bapak, yang pada saat ini masih lemah tubuh karena sakit Tuhan. Tuhan, berikanlah makanan serta minuman serta obat yang konsumsi Bapak Tuhan, agar kembali sehat seperti semula dan bisa kembali aktivitas sedia kala Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada sini Bapak. Tuhan berkati Bapak, agar kami tetap setia melayani Engkau. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Engkau tahu betapa bergumulnya bangsa negara kami karena adanya virus corona ataupun bencana-bencana yang ada, bencana alam yang ada di baik itu di negara Indonesia maupun atau negara lain Bapak. Tuhan berkati, pulihkanlah bangsa negara kami agar kami tetap sehat, kuat, damai dan sejahtera Bapak. Berkati juga buat presiden, wakil presiden, dan sejajaran Bapak. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka merencanakan, agar bangsa dan negara kami tetap rukun dan damai Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat para medis Bapak yang masih bergumul karena adanya virus-virus yang hadir yang ada di Indonesia ini Bapak. Berkati mereka kesehatan Bapak, agar mereka bisa menjaga dan merawat pasien-pasien Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan Bapak. Mari Tuhan, bukakan lapangan pekerjaan buat mereka Bapak, agar mereka bisa beraktivitas seturut kehendak Bapak. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum mendapatkan pasangan Bapak. Mari Tuhan, tunjukkanlah jodoh yang takut akan Tuhan Bapak. Bapak yang baik, masih banyak kami perlukan. Dengarlah seruan doa-doa kami Bapak. Ampunkanlah dosa-dosa Bapak, tebuslah kami dengan Roh yang Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, berdoa pun di surga. Amin. Silakan Pak Johan untuk menyampaikan doa berkat. Ya. Sudah? Udah dengar, udah. Sudah. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kau damai sejahtera. Dan terimalah anugerah Bapa dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan kudus. Dan saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya didapati kita di awan-awan kemuliaannya. Dan kita masuk dalam perjamuan kami ini domba. Dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Dan kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih Pak Johan. Ya. Amin, terima kasih. Ya. Ibu. Ya, buat kepada jemaat Tuhan atensinya buat pertanyaan 3 pertanyaan. Kalau masih penasaran dengan I'm the truth, I'm the way dan and the truth and the life ya. Aku adalah jalan kebenaran dan kita di dalam kita sendiri masih penasaran, silakan bertanya gimana sih kita lepas dari dosa salah satunya gitu. Karena Pastor Johan ini dia orang misi dan dia peka dalam roh yang masih
pegang jimat-jimat atau opo-opo dia bisa tahu ya. Ya, saudara-saudara, silakan ada yang bisa bertanya. Resen dulu ya. Saudara-saudaraku resen, kasih kode resen baru bisa bertanya. Kak Andi, ayo. Angel kalau mau tanya. Gak usah nyuruh-nyuruh orang lain. Ayo, silakan resen dulu. Pertanyaan. Ini pertanyaan nih, kesempatan nih. Ya kan? Kak Andi. Yo, kita ada waktu setengah jam, berakhir jam 3 ya. Silakan. Oke, saya duluan karena udah di request sama manajer. Jadi saya panggilnya Amang dulu lah ya, Ya, silakan. cocoknya biar akrab. Mm-mm. Oke, shalom ke teman-teman. Saya mau nanya, ini pastor Pak Amboru, emak bentar dulu, ada jiwat tunggu. Mengapa Tuhan Yesus disebut jalan kebenaran? Itu aja pastor. Dia kenapa jalan kebenaran? Karena pada mulanya firman. Coba Kejadian pasal 1. Baca Kejadian pasal 1. Baca Kejadian pasal 1. Coba. Di sharing Alkitabnya ya, Andi. Nah, kenapa dia bisa dikatakan? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan dari Yohanes 1. Ya, coba lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap kulitan menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi berfirmanlah Allah. Terus ayat 4 Allah melihat, terus ayat 6 berfirmanlah Allah. Jadi ayat 9 berfirmanlah Allah. Ayat 11 berfirmanlah Allah. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar Allah. Jadi hanya dia yang bicara firman, yang menyatakan kebenaran. Nah, itu perjanjian lama. Coba lihat Kejadian Matius pasal 5. Mari lihat Matius pasal 5. Jadi saya bicara berdasarkan Alkitab, bukan ngarang-ngarang ya. Jadi Matius pasal 5, lihat. Mulai ayat yang ke-6. Ya. Ayat 2. Matius pasal 5 ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah ayat 3. Berbahagialah ayat 4. Ayat 5. Berbahagialah, terus berbahagia ya sampai ayat 11. Coba Anda lihat ya, Anggi. Jadi dia bicara kebenaran. Apalagi Keluaran 20 tentang hukum Taurat. Ya, saya nggak bacakan, nanti PR aja baca. Masuk lagi kepada Yohanes 1 tadi. Kita buka Yohanes 1. Tadi nggak saya bongkar ya Yohanes 1. Soalnya waktu ya. Ya, mulai Yohanes 1 kita sudah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, kita bicara firman itulah bicara kebenaran. Firman itu kebenaran, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi kalau kenapa Tuhan Yesus bilang dia adalah kebenaran, karena dia juga firman. Dia juga firman, ya kan? Ia pada mulanya gitu loh. Jadi ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi pada mulanya firman. Jadi firman, ya, firman itu menjadi manusia. Ya, ayat 14. Coba Anggi baca. Firman itu coba ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Anggi baca, buka mic ya. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, Ya. firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan Ya. kita telah melihat kemuliaannya, Nah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. iya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Jadi kebenaran itu ada pada Yesus, ya kan? Manusia itu Yesus. Jadi kebenaran itu, firman itu, hukum firman Tuhan, sabda Tuhan ada pada manusia itu. Manusia siapa? Manusia Yesus. Jadi kenapa I'm the truth? Itu karena Yesus adalah firman. Dia bersabda. Bersabda dari sorga, bersabda juga di bumi.
Matius pasal 5 bersabda di bumi. Gitu. Kejadian sampai kitab sebelum perjanjian baru itu juga sabdanya Tuhan. Maleki. Maleki, ya Maleki. Jadi dari kitab Kejadian sampai Maleki Allah yang berfirman, Yesus juga. Dari mulai Matius sampai Wahyu Tuhan juga yang berfirman. Jadi kita semua bicara firman Yesus sendiri. Coba lihat kitab lain. Kitab lain ada hadis Nabi lah. Kalau kita nggak pakai hadis Nabi, Yesus yang berfirman, Allah yang berfirman. Gitu. Jelas ya. Jelas Anggi sampai sini? Jadi Tuhan yang berfirman. Jadi dia kebenaran. Firman itu kan kebenaran. Gitu. Bicara kebenaran. Nah, kalau kalau saya buka lagi, secara filsafat ilmu, di sini kan sudah ada yang S2, S3 nggak? Nah, kalau kita belajar di kampus itu S2, S3, filsafat ilmu, bicara hakikat atau bicara hakiki, itu kan harus mencari suatu epistemologi atau mencari suatu kebenaran. Nah, kebenaran yang paling hakiki adalah Tuhan. Dialah hakiki yang paling kebenaran. Kalau kita menganut konsep teori idealisme dari suatu ontologi. Ya, jadi tidak ada agama lain yang mencari suatu ontologi yang hakikatnya tidak bisa berubah. Ibrani 13 ayat 8 yang sekarang lagi ramai di TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tidak, kan di TikTok begitu kan. Nah itu, jadi dari dulu, dari mulai kejadian, sampai nanti akhir zaman, dia tidak pernah berubah. Dan firman itu adalah kebenaran. Hakikat yang paling nyata, yang absolut. Ya, absolut ya. Absolut itu tidak berubah. Mutlak. Ya, sangat mutlak. Tidak berubah. Makanya waktu Yesus disalib tidak berubah, dia mati juga naik, tidak berubah. Dia bangkit naik ke surga, tidak berubah. Dan nanti dia datang juga. Jadi itu kebenaran. Kebenaran yang tidak pernah berubah. Makanya kata kitab Wahyu, jangan tambahkan titik koma atau mengurangi atau menambahkan firman. Karena firman itu kebenaran, nggak bisa diganggu-gugat, tidak bisa berubah, nggak boleh ditambah. Nggak boleh. Makanya para nabi-nabi yang selalu bernubuat ternyata nubuatan, hati-hati. Kebenaran kalau nubuatan, nah, kalau ada yang nanya, begitu gimana pastor kalau ada nubuatan? Koreksi, uji, benar nggak sesuai Alkitab? Karena kebenaran itu ada pada firman. Misalnya contoh, kemarin banyak hamba Tuhan, banyak ya, mengatakan vaksin lah, jadi monster lah, vaksin bisa 666 lah, itu kan kebodohan. Itu bukan nubuatan, tapi karang-karangan aja. Tidak sesuai dengan firman. Sekarang belum akhir zaman, kita masih zaman akhir, belum akhir, belum masa pengangkatan. Kenapa kita ribut 666? Gitu loh. Orang kan ribut 666, padahal kan pengangkatan belum ada. Nanti bunyi dulu sangkakala, baru kita diangkat. Dan ketemu dulu Tuhan Yesus di awan-awan kemuliaan. Itu tanda akhir zaman. Sekarang belum ada sangkakala, belum pada pengangkatan. Ngapain sibuk kita bicara 666? Nah, kan gitu. Perang Rusia Ukraina ini akhir zaman. Jadi kebenaran tentang akhir zaman, kebenaran tentang ekonomi, kebenaran tentang hidup, kebenaran bagaimana kita selamat ada di firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pada Yesus sendiri. Kan bermula dari Yesus. Berfirmanlah Allah. Jadi dia adalah kebenaran. Kata firman itu adalah kebenaran. Nggak ada kata lain. Hakikat. Paham Anggi? Halo Anggi? Paham, terima kasih. Oke. Ya. Memang kalau udah S2, S3, kalau filsafat ilmu saya jelaskan secara filsafat ilmu. Artinya secara hakikat kita ini mengandung teori idealisme. Hanya Tuhan Allah yang tidak bisa berubah. Makanya saya bersyukur dengan TikTok yang sekarang. Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi memang tidak berubah. Kebenaran hanya pada Dia. Absolut. Absolut. Dan kerajaan di sana monarki. Ya, kerajaan surga monarki. Jadi absolut. Ya, itu kebenaran. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus bisa diganti atau Tuhan Yesus sudah tua atau nggak ada itu.
Dia tidak pernah berubah dari mulai penciptaan sampai nanti. Selama itu kebenaran ada di firman Tuhan. Oke. Ada yang lain? Kebenaran hukum dagang juga ada di Alkitab. Mau bertanyakan? 2 pertanyaan lagi, silakan Rasen. Banyak. Ayo silakan, mau 10 wasiat. Saya dosen yang dosen. Ya, di kampus dosen. Yang mau ditanya. Tadi malam saya ngajar sampai jam 11:30 loh. Bayangin dari jam 8. Hitung aja 3,5 jam. Kalau nggak saya berhentiin, nanya terus. Iya. Mereka penasaran tentang Alkitab. Silakan Ente, Feby, Yo. Yusuf. Kalau nggak saya tanya, udah yakin nggak masuk surga nih yang ada di sini? Peser lo, ayo. Kalau udah yakin nggak masuk surga? Ayo. Siapa yang belum yakin masuk surga? Kalau besok mati masuk mana? Kok diam aja sih? Nah. Pastor saya ya. Oke. Pastor, kok pastor? Ya, silakan. Siapa sih Aduh itu? bingung loh. Ya, jadi gini, Tulang ya. Jadi ada anak Kristen yang mengaku hamba Tuhan, ada anak Kristen mengaku hamba Tuhan, ya kan? Banyak komunitas, tetapi dia tidak mau dibimbing yang keras kepala dan bebal. Itu gimana tuh? Berarti belum firmannya belum I'm the truth ya, belum firman belum sampai masuk ke dalam hatinya ya. Itu manusiawi aja, kita nggak mau judge dia. Kalau dia keras kepala, sebetulnya jangan terlalu dalam lah. Artinya begini, manusia itu punya kadar masing-masing. Ada yang 24 karat, ada yang 18 karat, ada yang 5 karat, ada yang 2 karat, malah ada yang 1 karat. Jadi, 24. ya, jadi kayak saya itu kan manusia yang bukan keras kepala, keponya tinggi dari kecil, dari mulai lahir saya pengen kepo. Jadi berbeda dengan orang Kristen lain atau hamba Tuhan yang tidak seperti saya, keponya tinggi. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi kalau ada yang keras kepala itu memang karakter. Karakter itu terbentuk mulai satu ya, pertama dari gen, kakek neneknya, atau kutu keturunan dari Israel atau bahasa Yahudi misalnya kan. Orang Batak kan orang Yahudi saudara. Itu satu gennya. Kalau bapak opungnya, emaknya, neneknya, tulangnya juga keras kepala ya turun. Jadi kita juga. Nah, terus yang kedua, mungkin di keturunannya baik-baik, tapi lingkungan sekolahnya yang membentuk, atau lingkungan rumahnya juga membentuk, atau pergaulan juga membentuk. Jadi keras kepala. Jadi tergantung juga. Nah, bagaimana untuk firman Tuhan masuk ke dalam hatinya? Nah, kita hanya mendoakan, tidak boleh menjudge. Kita hanya boleh merangkul, tidak Tuhan bilang jauhkan. Jadi kita hanya merangkul sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus yang membentuk dia. Sampai Tuhan Yesus yang menempa dia. Jadi dalam hal ini Pastor Gary dan teman-teman, jangan dijauhkan seperti itu. Dia keras kepala, ya memang judulnya hamba Tuhan, majelis, penatua, pendeta, banyak pendeta yang keras kepala. Hampir 50% lebih pendeta itu banyak keras kepala. Siapa yang bisa nasihatin pendeta? Nggak ada. Saya aja susah dinasihatin. Tapi kan kalau Tuhan yang sudah nasihatin, udah ditampar, udah dinasihatin nggak mau dengar, ditampar sama Tuhan. Nah itu biasanya. Jadi manusiawi. Nah kalau saya bilang hanya nasihat saya kepada Unity ini, ya dirangkul aja, dirangkul, dibaikin aja, nggak apa-apa. Biarlah Tuhan yang membentuk dia. Kita mendoakan. Ada firman-Nya kok. Kita hanya mendoakan. Itu. Jadi dalam hal ini kita nggak usah menghakim. Lu keras kepala, lu bego, lu idiot, lu bebal, lu nggak usah. Nabi Musa aja dimarahin Tuhan. Nabi Musa dimarahin Tuhan. Tidak boleh kepada bangsanya sendiri dia marah-marah. Ya kan? Waktu Nabi Musa angkat tongkat dengan segan-segan, dengan malas gitu karena lihat bangsa Israel yang bebal. Tuhan Yesus sudah dimarahin sama Nabi Musa. Artinya tidak boleh dimarahin. Pada akhirnya apa? Dia kan gagal masuk tanah perjanjian. Seorang Nabi Musa gagal gara-gara dia marah. Nggak boleh. Jadi sudahlah. Artinya biarkan Tuhan, kita hanya doakan. Karena yang membentuk seseorang jadi berubah seperti saya, dia adalah Roh Kudus, bukan karena saya. Karena Roh Kudus. Roh Kudus yang mencerahkan. Jadi kita hanya minta Roh Kudus. Roh Kudus, jamah si Abdul,
Jaba si Ronce. Sepertinya gitu saya. Kayaknya itu aja. Nggak usah apakah kita capek? Ya, memang kita ada batasnya capek. Tapi nanti ada lagi waktu untuk semangat lagi. Jadi ada waktunya. Jadi nggak usah terlampau dipikirkan. Nggak usah jadi bahan pemikiran yang menguras tenaga pikiran kita untuk pelayanan. Nggak usah. Apalagi saya jadi kepala sidang. Waktu datang tuh jemaat awal mula-mula itu, keras kepalanya, kepala batu kan. Udah tahu orang Yahudi semua yang datang. Orang Yahudi jemaat saya. Tapi saya pelan-pelan. Iya. Ngelawan semua. Udah pengen sampai akhirnya ya sudah. Akhirnya sekarang pada berubah 180 derajat. Berubah. Jadi nggak ada kata mustahil bisa berubah. Tapi bisa sehari 2 hari enggak. Kalau Anda belajar psikologi, sini ada jurusan psikologi nggak? Ada anak Simajuntak dia lagi kerja. Ya, Anas Simanjuntak. Saya juga belajar karena saya orang jurusan misiologi. Saya belajar juga tentang psikologi. Menurut kejiwaan itu susah berubah. Susah manusia itu dirubah. Sudah batu itu nggak bisa dirubah. Yang namanya batu. Makanya jangan suka disebut dia bilang kepala batu. Bilang aja kepala tape. Si tape biar bisa berubah dibentuk. Itu aja. Jadi kalau manusia psikologi susah berubah karakter seorang itu susah. Ya, hanya bimbingan psikologi itu pun belum tentu berubah. Nah, yang membimbing dia hamba Tuhan hanya bimbingan Roh Kudus yang bisa berubah. Teman-teman bagaimana fungsinya pastor dan kita semua? Ya mendoakan, termasuk saya mendoakan. Ya. Itu saja ya jawaban. Yang lain? Nanyanya is very silly nih. Kalau orang Amerika bilang it's very silly. Ayo dong, saya seneng kalau ditanya yang berat-berat ini. Malu nih, jangan malu. Ayo tanya. Mungkin Apa ada aja? di sini. Nah, saya mau kasih tahu juga satu. Gak ada firman Tuhan cari jodoh ya. Jangan cari jodoh. Kita bukan jodoh bukan harus dicari. Jodoh datang dari Tuhan. Ya. Itu ada Alkitab. Ya, coba ada Alkitab, suruh cari jodoh, nggak ada. Ya. Tuhan yang berikan jodoh. Jangan cari jodoh dari hansip. Ya. Jodoh itu dari Tuhan. Ya, saya aja menimpang dikit ya. Jodoh itu dari Tuhan. Jadi jangan cari jodoh. Tapi carilah teman yang baik, seiman, satu jalan keselamatan, yang takut sama Tuhan. Cari teman aja. Nggak usah cari jodoh. Nanti Tuhan berikan jodoh dari Tuhan. Ya. Ini ada pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus disebut apa nih? Kok pakai chatting nih, pakai surat-suratan? Hari gini pakai surat-suratan. Evangelis. Itu evangelis. Silakan. Iya. Silakan. Kamu lah. Apa-apalah. Ya, kenapa Yesus disebut apa? Pokok anggur yang benar. Ya, iyalah. Pokok anggur ini kan suatu simbol. Ayat ini kan semacam bahasa Indonesia merupakan suatu simbol. Ya, simbol yang apa sih istilahnya? Yang menggambarkan, melukiskan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Itu hanya suatu simbol menyatakan bahwa Yesus itu pokok anggur. Artinya memberikan kehidupan. Ya, memberikan pokok anggur itu kan yang menjadikan buah. Makanya kita ini buah-buahnya. Jadi dia memberikan kehidupan bagi buah-buahnya. Dia memberikan kehidupan pada batangnya. Dia memberikan kehidupan bagi daunnya. Artinya Yesus sebagai kehidupan. Ya. Bicara pokok, kalau belajar biologi, ya, belajar biologi, pohon anggur itu kan hidup. Zoe dalam bahasa Yunaninya. Jadi zoe itu kehidupan dalam biologi. Nah, kehidupan itu yang memberikan kehidupan. Nah, banyak pohon anggur. Nah, kembali ya, Mbak, pohon anggur yang benar. Kenapa? Karena dia yang paling satu-satunya benar. Ya, paling satu benar. Karena ada pokok anggur yang menghasilkan buahnya asam, pahit, busuk, kena hama. Tetapi Tuhan ini pokok anggur yang benar. Artinya dia selalu hidup. Tidak pernah mati, tidak memberikan asam. Itu pokok anggur. Itu simbol.
Artinya merupakan kehidupan yang selalu benar, karena tidak ada yang memberikan asam, kepahitan, memberikan kesusahan. Itu simbol. Oke. Paham ya, Evangelis Charles Lee Wilson? Terus ada lagi pertanyaan, Pak, aku mau tanya kenapa Tuhan Yesus disebut jalan kehidupan? Tadi sudah saya jelaskan. I'm the way. Ya, ada Yesus itu yang memberikan kehidupan. Ya, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghidupkan Adam dan Hawa melalui nafas kehidupan. Hanya Yesuslah Tuhan yang Tuhan. Tadi sudah awal, mungkin terlambat ini datang siapa nih? Si angel ini. Ya, Tuhan, dia Tuhan yang kasih kehidupan. Dia memberikan, yang mengatur tatanan galaksi. Dia yang punya sorga. Ya, juga yang memberikan kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, tadi sudah jelaskan secara teologi. Dia sudah menebus dosa kita. Dia masuk alam maut. Kenapa Yesus masuk alam maut? Karena dia ingin kita tidak ada yang orang percaya masuk alam maut. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 24-25. Baca itu tadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, dialah sumber kehidupan, jalan kehidupan. Jadi artinya kita akan hidup selamanya. Hidup di bumi dan hidup di sorga. Sementara orang yang tidak percaya tidak akan hidup di sorga. Dia akan mati selamanya di neraka. Karena akan dibakar dalam limen puros, bahasa Yunaninya, danau api. Sementara kita ada di Taman Firdaus, dan nanti pada akhir zaman kita masuk surga, Uranos. Itu yang disebut jalan hidup. Jadi Yesus itu masuk ke alam maut untuk apa? Jadi kalau nanti ditanya anak-anaknya, Yesusnya orang Kristen mati loh, gitu kan? Yesus kok mati? Tapi Anda bisa jelaskan. Karena Yesus saya adalah jalan kehidupan. Sehingga dia masuk alam maut. Dia tidak mati sebetulnya. Dia masuk alam maut untuk menebus. Nah, orang kan kadang di gereja itu para pendeta hanya bilang, teologi penebusan hanya kayu salib. Kan? Sebetulnya teologi penebusan bukan hanya kayu salib. Teologi penebusan juga masuk alam maut. Teologi penebusan juga bukan hanya alam maut. Dia bangkit 40 hari. Teologi penebusan dia juga naik. Ya, artinya apa? Dia datang dalam bentuk Roh Kudus. Pergi untuk datang kembali. Artinya Yesus tidak pernah mati. Dia sumber kehidupan yang memberikan kehidupan bagi manusia. Yang tadinya kita mati karena dosa, karena kita harus masuk alam maut, kita harus dibakar, tapi Tuhan memberikan kehidupan. Itu makanya dia jalan kehidupan. Dia jalan. Dialah yang menggantikan kita. Jalan menggantikan kita. Paham ya si siapa tuh? Angel ya, Angel. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Memang kadang-kadang saya juga maklum kalian nggak ngerti karena apa? Ya di gereja kalian, karena begini, maaf ya, saya bukan menjelekan. Karena begini, banyak hamba Tuhan tidak menjelaskan ini di mimbar. Kalau saya kan di gereja saya ada komsel, ada ibadah. Selalu kalau saya khotbah teologinya khotbah teologi, bukan khotbah lawak-lawak, bukan teologi apa yang menggembirakan. Kalau teologi saya pengajaran. Jadi jemaat harus diajar Tritunggal misalnya. Ya, jangan tanya Tritunggal hari ini, ya. Makan waktu. Ya, nanti kasih Pak Pastor Gary. Nah, banyak 99% jemaat Tuhan termasuk pendeta nggak ngerti Tritunggal. Makanya hanya satu-satunya Yesus yang jalan kehidupan. Ya, yang memberikan kehidupan. Makanya banyak hamba Tuhan juga gereja tidak mengajarkan karya alam maut. Ya hanya karya penebusan di kayu salib. Pada jalan kehidupan itu pada saat masuk alam maut, bangkit naik ke surga. Itu kan Roh Kudus, itu kan jalan kehidupan. Nggak pernah mati. Tuhan kekal, dia datang dalam Roh Kudus, dia nanti akhir zaman, dia datang lagi dalam bentuk sangkakala. Buset. Luar biasa itu. Nggak ada agama lain seperti itu. Nggak ada. Makanya dia beri, I am the way, jalan keselamatan, jalan ke sorga. I am the truth, melalui firman-Nya, kebenarannya. Tidak ada kebenaran yang seperti firman Tuhan, hakiki betul. Ya kan? I am the life. Karena dia hidup. Yesus tidak pernah berubah. Karena dia akan hidup terus selamanya. Tidak pernah mati. Kekal. Tidak perlu didoakan. Tidak perlu disalawatkan. Karena dia hidup.
hidup di bumi dan hidup di surga. Amin. Ya. Apalagi? Mau banyak-banyak tanya juga boleh. Terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya. Banyak. Ya silakan mau nanya. Kak Anggi, ayo. Kok kakak sih, yang lain dulu lah, siapa? Gimana supaya sukses hidup? Nggak tanya. Gisa, ayo. Ya, oke. Jelas-jelas. Yang jelas tidak ada firman carilah jodoh. Tidak ada itu. Yang ada carilah Tuhan, carilah gereja. Tidak ada suruh. Kadang-kadang gereja juga tidak mengajarkan. Jangan cari jodoh. Ya pendeta juga salah kalau bilang cari. Nggak usah cari jodoh. Carilah Tuhan. Nanti jodoh dari Tuhan. Tapi bukan berarti juga kita, tapi bertemanlah dengan siapa iman. Dari teman-teman itu kan Tuhan kirim nanti. Jodoh itu dari Tuhan. Ada 2 jodoh. Kejadian pasal 6. Ada jodoh dari Tuhan, ada jodoh yang dari manusia. Nah, banyak kegagalan rumah tangga, cerai atau apa itu karena jodohnya bukan dari Tuhan, tapi jodohnya dicari sendiri. Kemauan sendiri karena lihat gantengnya, karena lihat cantiknya, karena lihat duitnya, karena lihat dompetnya, karena lihat mobilnya, karena lihat rumahnya, kerjaan. Itu jodoh sendiri. Kalau jodoh dari Tuhan bagaimana? Tuhan yang menggerakkan hati kita. Kok Pak Pendeta bisa ngomong begitu? Ya saya kan udah ngalamin dengan istri saya, dengan teman-teman wanita saya. Kalau teman wanita saya banyak, saya bergaul seperti itu. Saya bilang dulu kan saya artis, saya main band, saya penyanyi dulu. Ya. Banyak teman-teman wanita saya, banyak. Bukan enggak sedikit, bukan sedikit, banyak. Tapi punya perasaan ya enggak. Karena apa? Saya coba mendekati mereka, ada perasaan yang enggak enak. Itu Roh Kudus, gitu. Akhirnya saya capek cari jodoh, ngapain? Jodoh Tuhan kirim sendiri. Saya aktif di gereja juga. Oke. Ya, jadi jangan coba-coba cari jodoh ya. Cari Tuhan dulu. Ya, sukses dulu hidup. Nanti Tuhan kirim jodohnya. Ya. Dari sekian teman, dari sekian orang. Jangan-jangan nggak di sini. Bisa jodohnya di Amerika, bisa jodohnya ketemu di Eropa, di Malaysia, di Papua, di mana aja. Ya, tidak harus dari sini, bisa saja. Misalnya siapa nih? Yang mungkin si Angie, ya. Nah, si Anggi misalnya. Ya, Rosepita nih nggak pernah ngomong nih Rosepita, si Baby, si Angel. Bisa aja ketemu di mana, dikirim kantor ke Amerika jadi wakil perusahaan, ketemu jodoh di sana. Gitu. Kita jangan cari jodoh, ketemu jodoh. Ya. Oke ya, ada yang lain? Silakan, please. Wah, Gani. Makanya jangan capek cari jodoh habis waktumu. Itu aja. HP-mu capek tuh. Asal ya, asal. Jadi ngecat-cat terus. Gue bete nih. Antar dong sono ke mall, antar dong ke sana. Ya, gue kira jodoh lu untuk tukang nganter. Kasih bocil kali dia, Pak. Hah? Gimana? Kasih bocil. Kalau orang kayak gitu ngasih bocil namanya. Kan, Pak? Jadi Angel, ya umur berapa sih Angel? Kalau aku umurnya 21 tahun. 21 tahun. Woi, Iya, Pak. kalau saya balikin saya jadi 20 tahun, kamu yang jadi saya 60 tahun gimana? Mau nggak? Pasti jauh lebih sukses. Boleh lah, boleh. Umur 21 tahun itu Bapak, kesempatan untuk menjadi seorang Mau menteri. 21 tahun itu, Pak, masih kepala muda, kepala 2 kan, Pak? Iya. Umur 21 tahun masih kesempatan bisa besok jadi menteri, bisa jadi dirjen. Gitu loh. Saya umur 24 waktu itu sudah menjabat. Ya, jadi kesempatan itu harus diraih, jangan ragu-ragu. Ya, tapi bagaimana supaya kita sukses? Nah, itu kan penting kan. Ya, kalau mau pinter itu baca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Nggak ada kata lain. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 baca. Kalau kita mau sukses, itu aja kunci. Baca firman Tuhan, baca firman. Oke, Pak.
Bukan hanya baca sekedar kayak komik ya, baca untuk dimengerti dan dilakukan. Pasti jadi orang sukses, ya jamin. Karena kebenaran itu ada. Kebenaran untuk sukses, baca firman. Kebenaran untuk mendapat jodoh, baca firman. Udah nggak ada yang lain, kebenaran itu ada firman. Gimana caranya itu semua ada. Nah, Pastor Gary itu kebenaran untuk hidup sehat, Pastor Gary dari firman. Biasa, pastor lagi sakit. Iya, tidur 8 jam. Tiba-tiba mandi langsung terus badanku anget-anget. Iya. Berarti Butuh kasih sayang pastor itu, Pak. kasih sayang, kasih tayang tadi bukan kasih sayang kali, kasih tayang dia mah. BTT sama bro. BTT. Kasih tayang. Kalau Pastor Gary, ya. kasih tayang bukan kasih sayang dia mah. Kati tayang tepatnya. Kasih 5 tayang. menit lagi nih. Kita 5 menit lagi akan keluar Zoom ya. Ayo silakan. Ayo anak muda Unity for Jesus. Yo nyanyi. Lu ke aku. Tapi tapi ada satu pesannya ya, 5 menit lagi. Saya ada pesan saya. Saya mau di sini semua harus sukses. Amin. Karena sudah judulnya Unity bersatu dengan Tuhan. Orang yang bersatu dengan Tuhan nggak ada yang miskin. Orang yang bersatu dengan Tuhan tidak ada yang gagal. Orang yang bersatu dengan Tuhan pasti sukses masa depan. Yakin. Jadi Anda nggak boleh ragu. Tanamkan dalam jiwa. Saya sukses. 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 Semangat. Kalau Anda nggak punya semangat untuk sukses, itu bukan Unity for Jesus. Unity for Jesus adalah kesuksesan. Karena kita diciptakan menjadi duta besar. Tuh, bayangkan. Duta besar kerajaan surga nggak ada yang bego. Duta besar kerajaan surga nggak ada yang miskin. Iya. Betul. Saya bukan mengajarkan teologi kemakmuran. Enggak. Dia harus sukses. Ya. Dia harus punya prestasi. Ya. Unity for Jesus harus sukses punya prestasi. Jadi teman-teman yang masih kuliah, ayo punya IP itu di atas 3,5. Yang kerja tingkatkan prestasimu. Bisa minimal manajer, GM. Yang wira swasta haruslah pengusaha yang berhasil. Ya. Itu bonus dari Tuhan. Kalau kita betul-betul Unity for Jesus. Ini pesan saya. Jadi saya harap semua yang ada di sini orang sukses. Dan ketemu nanti 5 tahun lagi sama saya. Pak Pendeta minta nomor rekeningnya, saya mau transfer. Wah, mantap. Luar biasa. Iya dong, gitu dong. Kok dikasih sama Muru ya? Iya. Kalau bisa umur 30 tahun ada yang kayak saya doktor. Waduh. Wah, jangan pakai waduh. Udah lewat dari 30 pasti. Ya udah, kalau lewat 30 umur 40 harus jadi dokter. Anggi, belajar lagi. Umur 50 harus jadi profesor kayak saya. Ayo. Pastor Gary. Iya, jangan tanggung-tanggung kalau orang hidup itu harus punya prestasi dong. Kenapa? Karena Tuhan juga malu kalau kita jadi anaknya, lu nggak punya prestasi. Tuhan juga malu kalau kita jadi anaknya juga blow on. Tuhan juga malu lihat kita kalau kita nggak sukses. Kan malu Tuhan. Gimana? Tapi kalau Tuhan bangga, anak saya bang, ini dia memanfaatkan otaknya, memanfaatkan imannya. Tuhan juga bangga di hadapan malaikat. Nih, si Angie, si Angel, siapa lagi di sini? Si Rospita, si Baby. Tuhan bangga ngelihat kalau mereka kalian ini berhasil. Dia bersaksi depan malaikat. Nih anak saya masuk surga. Dulu jadi pelayan Tuhan. Pastor Gary jadi hamba Tuhan. Tuhan bangga. Sukses dia. Kalau anak Tuhan, kasihan dia lu. Malaikat ngeledek itu anakmu. Kenapa? Memble. Memble, jangan memble. Nah, itu harus berhasil ya. Sukses. Semangat ya, Angie. Ya, biarkan yang generasi tua memble, kita generasi muda harus semangat ya. Gitu dong. Amin, makasih Mam Buru. Ya, semangat, sukses. Saya mau lihat 5 tahun lagi.
Ya, ini iya benar 5 tahun lagi saya lihat ada undangan. 5 tahun lagi transfer Undang- rekening. Oke, undangan yang lain bahaya. Jangan terus punya anak dulu. Semangat dulu, sukses dulu. Jangan mikirin kawin. Kawin. Pikirin dulu sukses. Ya. Betul. Jangan Angel mikir, jangan mikir kawin. jangan mikirin pacar dulu lah. Capek. Cemburuan. Habisin waktu deh pacaran. Aja nyesel dulu. Kalau begini saya. Oke, ini ada banyak banget yang masuk. Apa nih? Oh, ya. Tuntang. Undangan. Oke. Gimana Pastor Udah. Gary? Udah Nggak ada pas. lagi. Kita tutup aja ya kalau nggak ada lagi. Oke. Yo. Oke. Terima kasih kepada Bapak Pendeta John Pasaribu buat firman-Nya dan kami diberkati. Ya, silakan Pak Johan rekam lagi apa namanya di Close. save, di close, di save. Yang di close, di sip, gimana Yang caranya? ada segitiga, yang ada perseginya. Yang ada garis 2 itu ya? Perseginya sebelah record nih tadi, sebelah titik tadi. Di laptop ya. Yang kiri atau yang kanan ya? Ada 2 soalnya. Yang garis-garis, Kanan. yang hitam. Setelah yang tadi yang kamu pencet tadi. Jadi pencet yang, soalnya ada 2 nih, kiri sama kanan nih. Kanan kok. Kanan coba lihat kanan. Kalau kiri tulisannya pause, kalau yang kanan Stop. Iya, stop. Stop ya. Oke Record ya. langsung. Oke, saya stop ya. Oke, stop.